Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kemurahan-Mu kami dapat mengikuti eh, persekutuan Presence of God pada malam hari ini secara virtual, dan biarlah berkat Tuhan juga mengalir di tengah pujian penyembahan dan juga dalam penyampaian firman. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Senang sekali bisa melayani pada persekutuan secara virtual dari Presence of God Ministry ini ya. Ini dari Semarang atau Surabaya? Campur Pak, dari Semarang. Saya tapi WA-nya Pak Frans dari Surabaya Pak. Oh iya, karena lihat Pak Frans ini, saya tahunya Surabaya. Kalau sayanya Semarang Pak. Semarang ya, ya puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau tidak keberatan, bolehkah yang ikut membuka video membuka layarnya? Karena khotbah di depan secara virtual itu sulit karena nggak dengar responnya. Ada haleluya, puji Tuhan. Lah ini sudah nggak dengar suaranya, nggak lihat orangnya, begitu ya. Ya kalau boleh supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih baik, boleh dibuka ya. Kalau saya tutup layar juga kan nggak terlalu komunikatif dengan Bapak Ibu, begitu. Baik, hari ini saya ingin membagikan berkat rohani dari Firman Tuhan, dan saya mendapatkan tema Faith to get wealth, ya, iman untuk memperoleh kekayaan. Itu adalah temanya, karena itu saya ingin menyampaikan firman dengan judul ini, diberkati di saat sulit, ya. Diberkati di saat sulit. Oke, Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint ya dengan jelas ya. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita sedang hidup pada masa tantangan di mana pandemi COVID-19 ini masih belum bisa diatasi, dan itu telah menimbulkan berbagai krisis, baik krisis kesehatan, krisis keuangan, kadang krisis keluarga, krisis hubungan, dan jangan sampai krisis rohani, saudara-saudara. Nah, tetapi saya mau katakan krisis itu bukan hanya terjadi pada masa kini. Karena di dalam zaman Alkitab, krisis bahkan kelaparan sudah terjadi. Pada zaman Abraham ada kelaparan, pada zaman Ishak ada kelaparan, pada zaman Yusuf juga pernah ada 7 tahun masa kekeringan. Elia juga pernah mengalami 3,5 tahun tidak ada hujan. Tetapi saudara ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Tuhan selalu memelihara kita, orang-orang yang percaya. Amin. Jadi kalau Abraham, Ishak, Yusuf, Elia dipelihara Tuhan, masa kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Bukankah kita ini adalah anaknya? Bukankah kita ini adalah biji matanya? Saudara sekalian, salah satu nama Allah kita adalah Yehova Jireh. Artinya Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dan saya percaya pada masa ini pun, apa yang merupakan kebutuhan kita, anak-anaknya, Dia pasti akan cukupkan. Saya mau bacakan janji Tuhan dari Ulangan 15 ayat 4-6. Kalau saudara punya iman untuk pegang janji Tuhan ini, berkat, kecukupan, kelimpahan Tuhan juga akan siapkan bagi kita. Dikatakan demikian, Ulangan 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan bilang, kalau engkau mendengar suaraku,
tidak akan ada orang yang miskin di antara kamu, sebab aku akan memberkati engkau. Kita harus pegang janji Tuhan, karena kalau Tuhan ngomong, dia pasti akan menepati janjinya. Tidak akan ada orang miskin. Milikilah iman untuk memperoleh kekayaan, kecukupan, kelimpahan ini. Kalau engkau mendengar suaraku, tidak akan ada orang yang miskin, sebab aku yang akan memberkati engkau. Haleluya. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan menutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Karena itu kalau kita menuruti perintah Tuhan, berkat Tuhan akan terbuka bagi umatnya. Dan saya percaya kita diberkati tujuannya bukan untuk berfoya-foya, tetapi untuk menjadi saluran berkat yang lebih bagi orang lain. Jadi doa saudara, jangan gini, Tuhan bikin saya kaya. Ngapain? Kata Tuhan. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan jadikan aku berkat yang makin besar bagi orang-orang di sekitarku, itu suplai surga turun dalam hidup saudara. Karena Tuhan itu nggak senang sama orang serakah. Ya, kita makan cuma sepiring kok. Kita pakai baju dalam satu waktu paling satu kok. Ya, hidup cukup aja sudah. Tapi kalau kita bilang, biar melalui hidupku banyak orang terberkati. Itu berkat surgawi dicurahkan melalui kehidupan kita. Kita jadi bendaharawannya Tuhan. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat ada beberapa kunci untuk menerima berkat Tuhan bahkan pada masa sulit. Yang pertama, berkat itu diperoleh melalui pekerjaan kita. Jadi kita harus bekerja, saudara. Dan bekerjanya harus gimana? Pertama, work hard, kerja keras. Saudara, Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadi kaya. Orang yang rajin akan menjadi kaya. Berarti work hard, kerja keras. Jangan males, tapi rajin. Salomo berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut dan jadilah bijaksana. Itu yang Tuhan inginkan, membuat kita menjadi orang yang rajin. Agustinus, seorang tokoh gereja, pernah berkata, berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Tetapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Kita harus berdoa minta berkat kepada Tuhan. Tapi setelah itu, kita harus bekerja karena Tuhan telah memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita melakukan bagian kita, memperoleh berkat melalui pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua, bekerja itu bukan hanya kerja keras, tapi juga harus kerja cerdas. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya. Jadi yang membuat kita bisa berhasil adalah hikmat. Dikatakan tadi, jika besi menjadi tumpul tidak diasah, orang harus memperbesar tenaga. Jadi kalau ada orang yang kerjanya menebang pohon, Bapak Ibu, lalu tiap kali dia tebang pohon, kalau pohonnya terguling satu, dia diupahi sekian untuk setiap pohon. Nah, ada pekerja baru, masih muda, tapi ternyata pendapatannya lebih besar dan sama yang lebih lama kerja di sana. Protes yang tua ini, kenapa kok saya ini sudah senior malah dapat uang lebih sedikit? Bosnya bilang, loh kita ini menggaji atau memberi uang kan berdasarkan berapa pohon yang berhasil kamu tebang. Mestinya kamu malu sama anak baru ini. Dia masih baru tapi kok bisa nebang pohon lebih banyak. Coba tanya rahasianya. Jadi malu-malu yang tua tanya, kenapa kamu kok bisa nebang pohon lebih banyak? Lalu anak muda malah nanya, Bapak setiap kali menebang satu pohon, berapa lama sekali kapaknya itu diasah?
Waduh, saya nggak pernah mengasah kapak. Lah makanya pohon itu sulit atau lama untuk ditebangnya. Nah ini kan perlu hikmat. Ya, kita harus mengasah kapak kita, gergaji kita, mengasah pikiran dan kemampuan kita. Saudara-saudara, ayat 15, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Jadi walaupun kita ini kerja keras, tapi kalau nggak tahu peta jalannya kemana untuk mencapai keberhasilan, kemakmuran, kelimpahan, maka kita akan tersesat. Jadi yang pertama kita harus bekerja, kerja keras, kerja cerdas. Saya lihat saudara pada masa pandemi ini banyak orang terpuruk secara ekonomi, benar. Dan saya mau bilang, zaman sekarang ini ya, masa-masa seperti ini, udahlah jangan terlalu banyak mikir untung gede. Saudara sehat saja itu sudah untung. Nggak mati di tengah pandemi aja udah untung, saudara-saudara. Ya kesulitan demi kesulitan kita alami, kita hadapi, tapi kita ya harus maju bersama dengan Tuhan. Tapi saya juga lihat ada jemaat-jemaat waktu saya telepon, gimana kondisi kamu, keuangan, pekerjaan, walaupun ada yang berat saya doakan, tapi ada beberapa malah bilang gini, lah Pak saya puji Tuhan loh, dapat terobosan dari Tuhan. Karena dia apa? Cari peluang baru. Ada seorang yang travel, jadi saya tanya, kamu kan travel, lalu sekarang ini jualan apa? Kan nggak ada orang bepergian kemana-mana, pada takut. Waduh, saya pertama juga stres, tapi kemudian saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Saya jadinya jual alat-alat kesehatan, jadi penyalur alkes, alat kesehatan. Lalu buka pemeriksaan untuk antigen, untuk PCR, kerjasama sama laboratorium. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Loh, berarti kalau kita ini mencari peluang baru, ada berkat Tuhan pada masa sulit ini. Amin, saudara. Jadi bekerja itu adalah kunci untuk menerima berkat Tuhan bahkan di masa sulit. Yang kedua, saya melihat ada B berikutnya adalah berencana. Saudara, berapapun penghasilan kita, kalau kita nggak punya planning, merencanakan untuk pemasukan dan pengeluaran, kita nggak akan pernah merasa cukup. Karena Amsal 21 ayat 20 berkata begini, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi walaupun kita punya banyak hal, tetapi kalau kita boroskan, pasti habis. Pernah dengar nggak orang? Pemasukannya gede, penghasilannya gede, tapi nggak tahu itu uang dipakai apa. Kurang aja, malah ngutang sana-sini, saudara sekalian. Kita bilang, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Nah, orang bijak itu harus bisa membuat planning, perencanaan. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Yesus bilang, kalau kamu mau bangun menara, hitung dulu. Jangan sampai di tengah jalan, engkau tidak bisa melanjutkannya. Jadi proyek mangkrak, kira-kira semacam itu. Nah, untuk berencana itu, kita harus membuat anggaran. Saya sebut, kalau sudah menikah, RAPBK, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga. Ya, jadi saya anjurkan kalau saudara punya anggaran, maka dari seluruh penerimaan, misalnya 100%, yang boleh dikeluarkan itu paling besar 80%. Kita harus ngatur demikian. Minimal 20%-nya harus ditabung atau diinvestasikan. Atau saya kasih sedikit catatan di layar ini, di PowerPoint ini. Misalnya, begitu saudara dapat uang 100%, misalnya 10 juta kah, atau 20 juta, atau 50 juta, terserah saudara berapa berkat yang saudara terima rata-rata setiap bulan. Maka persepuluhan 10%. Tetapi yang kedua, kita harus menabung atau investasi, kalau bisa 20%. Jadi pertama, bayar kepada Tuhan persepuluhan, yang kedua bayar kepada diri sendiri. Itu adalah tabungan atau investasi. Karena kita ini, kenapa
menabung karena kan kadang-kadang ada kebutuhan besar, kebutuhan mendadak, ada sakit yang tidak kita duga, kita membutuhkan biaya begitu saudara. Jadi perlu tabung, perlu invest. Nah, ada ibu-ibu yang setiap kali dapat uang dia selalu sisihkan beli emas atau logam mulia, ya bukan perhiasan tapi logam mulia supaya kalau lagi perlu duit dia mulai jual. Saya rasa ini adalah pola yang cukup baik ya. Ada yang investasi dalam beberapa bentuk, ya itu baik-baik saja, tapi hati-hati supaya kita tidak terjerumus di dalam penipuan karena banyak orang sekarang menjanjikan uh, keuntungan yang besar tapi resikonya juga besar ya. Ya, jadi high profit, high risk itu. Ingat, jadi kalau keuntungannya dijanjikan besar, resikonya juga pasti besar. Dan kalau boleh jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh satu, wah habis semuanya. Kalau bisa dibagi-bagi begitu ya. Ada tabungan, ada investasi. Lalu selain tabung, tabur, saudara. Tabur kepada siapa? Orang tua. Kita bilang orang yang tidak memeliharakan keluarganya lebih buruk dari orang tidak beriman. Yesus mengajar, nggak boleh kamu bilang, aduh Pak, maaf ya, Ma, ini uang bulanan yang seharusnya saya kasih bulan ini nggak bisa karena saya udah sumbang semua ke gereja. Nggak boleh begitu. Ada bagian yang saudara harus lakukan untuk gereja, misalnya persepuluhan atau bahkan persembahan. Tapi ada bagian untuk orang tua, ada bagian untuk keperluan anak-anak dan sebagainya. Semua harus dikelola dengan baik. Tabur 5% untuk orang miskin, untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Lalu untuk kebutuhan hidup sisanya ya sekitar 65% gitu. Nah, ini yang paling besar ya. Kebutuhan hidup misalnya untuk kebutuhan rumah tangga kan perlu cicilan rumah misalnya, bayar listrik, bayar telepon, atau anak sekolah, uang seragam dan sebagainya. Itu kira-kira 35%. Lalu untuk makan misalnya 25%. Lalu untuk shopping, rekreasi ya kira-kira 5%. Saudara aturlah, tapi yang penting kita ini punya planning, perencanaan bagaimana cara mengelola. Kalau saudara membelanjakan uang secara impulsif tergantung gerakan hati, wah itu nggak karu-karuan nanti ya. Jadi buat perencanaan yang matang. Nah, kemudian dalam berencana ini kita juga harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, jadi Paulus bilang, aku tahu itu apa kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, tapi yang penting aku mencukupkan diri. Saya mau bilang gini, bahwa penghasilan yang saudara dapat pasti akan bisa mencukupkan kebutuhan hidupmu. Tapi penghasilanmu berapapun besarnya tidak akan pernah bisa mencukupkan gaya hidupmu. Kalau kebutuhan hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Kebutuhan hidup itu simple, gaya hidup itu yang ribet, saudara sekalian. Ya, ngapain sih mau dilihat sama orang lain dan sebagainya, padahal ternyata kita susah. Ya mau post di Instagram, mau makan di restoran mewah yang hebat, plesir sana sini dan sebagainya, padahal ngutang. Kan nggak bagus, saudara sekalian. Kebutuhan hidup harus menuruti proporsi yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita ngoyo jadi berusaha meniru orang lain. Tiap orang itu punya berkatnya sendiri, tapi juga punya pergumulannya sendiri-sendiri. Nggak usah panasan lihat orang, saudara. Orang beli mobil baru, kita paksakan beli mobil baru. Orang beli tas branded yang baru, Hermes. Kita berusaha ngutang-ngutang, beli tas Hermes juga. Begitu ya, padahal tas kremes saja nggak apa-apa zaman sekarang, saudara. Lagi COVID, mau dibawa kemana itu tas?
Kan ibu-ibu juga banyak tasnya nganggur di rumah udah hampir 2 tahun ini, ya mau gaya-gaya gimana saudara sekalian. Nah, jadi milikilah gaya hidup yang seimbang, sederhana, ya. Itu akan membuat kita hidup lebih tenang, damai sejahtera. Nggak usah panasan lihat orang lain. Nah, yang penting hindari hutang. Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Mungkin saudara bilang, lah kalau saya ini pengusaha, gimana saya nggak utang? Nah saudara, saya perlu bedakan antara bad debt dan good debt ya. Jadi ada hutang-hutang yang jelek begitu. Misalnya apa? Pakai kredit card, lalu cuma bayar minimalnya, pakai 10 juta, bayar cuma sejuta, selebihnya itu bayar bunganya. Ini nggak bijaksana. Ini bukan orang Kristen yang baik, yang bisa mengelola keuangan kalau menurut saya. Karena bunga kredit card itu tinggi sekali. Itu bad debt, saudara sekalian. Apalagi contoh hutang yang buruk, hutang dipinjol, ya, pinjaman online. Waduh, ini bahaya sekali. Ya, jangan sampai. Kenapa kok orang suka minjem gitu, saudara sekalian? Karena dia bilang gampang, cuma pinjem di online. Tapi seluruh kontak nama kita di handphone itu bisa diambil. Lalu kalau nggak bayar, saudara, waduh, dijelek-jelekan, dimaki-maki, pakai kata-kata kebun binatang dan di-share kepada kontak kita. Lah beberapa kali saya itu dihubungin orang yang nggak kenal, nama si Anu nggak bayar dan sebagainya. Saya pikir siapa ini ya? Dan kadang-kadang bingung juga begitu karena nama saya, mungkin nomor telepon saya di save oleh orang itu tanpa saya juga tahu dia dapat dari mana. Waduh, ini zaman sekarang modelnya seperti itu. Atau hutang karena gaya hidup. Ada orang mau pestanya mewah, luar biasa, sampai ngutang-ngutang. Setelah selesai kawinan bukannya bersyukur, haleluya, pusing ngadepin utang, saudara, ditagih-tagih sama orang. Ngapain sih begitu? Saya kasih nasihat sama anak-anak muda ya, kalau mau kawin udah sekarang-sekarang aja lah, ya sekarang saja. Saya tetap mau melayani Anda kok ya. Udah maksimal 20 orang, 30 orang, nggak usah pesta rame-rame, kasih nasi kotak gitu udah selesai ya. Aman abadi begitu saudara sekalian. Nah, jadi hindari bad debt model semacam itu. Juga cicilan kendaraan bermotor, beli mobil baru lagi pada mungkin juga kita sudah ada kendaraan yang lain dan ini tentu membuat kita akan mengalami banyak masalah kalau memang keuangan kita tidak sehat. Saya ngerti ada good debt, jadi artinya hutang-hutang masih bisa ditolerir karena ini merupakan hutang produktif. Misalnya ada orang KPR ya, kredit perumahan rakyat ya, beli rumah mesti dikredit, kan itu bagian utang, saudara sekalian. Atau dia beli ruko, begitu, beli ruko, dia tinggal di ruko kan rumah toko ya, jadi di bawahnya buat toko, atasnya buat dia tinggal. Itu masih bisa karena ada bagian produktif untuk dia kelola cari duit. Atau utang untuk modal usaha, contohnya orang beli properti, itu kan ada jangka waktunya, misalnya bisa dicicil sampai setahun kah atau 2 tahun begitu, untuk bisa disewa-sewakan kepada orang lain properti tersebut sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Tapi saya anjurkan kalau saudara utang untuk properti jangan berkelebihan. Ya mungkin dibatasi misalnya uang pinjaman itu 70% maksimal daripada aset yang kita miliki. Aset kita harus lebih besar daripada pinjaman itu. Supaya kalau bermasalah, ya kita setidaknya masih punya aset untuk dijual yang bisa menutupi hutangnya. Tapi bagaimanapun juga saya mau bilang, nggak berutang itu lebih baik daripada punya utang, saudara sekalian. Tidurnya lebih nyenyak daripada kita punya utang. Kalau nggak punya utang itu kan damai sejahtera. Dan lebih baik kita ngutangin orang daripada berhutang kepada orang. Cuma kalau kita ngutangin orang karena orang itu susah, jangan cinta berbunga lah saudara. Jadi jangan BNI 47, saudara kan bukan bank, lalu pakai
bunga, jadi rentenir dan sebagainya. Kalau ada orang memang perlu uang dan memang untuk makan aja susah, kita bantu saja saudara-saudara ya. Kalau ada orang pinjam uang, aduh saya perlu uang, boleh nggak pinjam 50 juta? Dan saudara merasa, aduh gimana ya, saya juga kenal, tapi kalau segitu kebanyakan. Saudara harus, kalau kasih pinjam itu harus rela uangnya nggak balik ya. Jadi udahlah saya kasih 10 juta deh ya, terserah kamu gimana begitu. Saya nggak, saudara bisa kasih sesuai dengan kemampuan, bukan seperti apa yang dia minta. Ya, ada yang bilang gini, udahlah saya kasih jadi kamu nggak usah balikin. Tapi ada beberapa yang bilang, wah kalau gitu keenakan nanti dia datang lagi, minjem lagi. Ada juga yang bilang, ya oke deh, saya cuma bisa pinjemin kamu 10 juta. Nah, sebetulnya dia udah rela hilang, saudara ya, nggak balik. Tapi dia nggak ngomong itu sebagai pemberian, tapi biarinnya sebagai pinjaman supaya kalau dia datang minjem lagi, ada alasan. Nah, kamu kan dulu punya utang belum bayar, kamu bayar dulu dong, baru saya kasih lagi. Kalau nggak datang terus, ya terserah lah saudara sekalian. Yang penting kita harus punya planning, anggaran, belajar mencukupkan diri. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap memiliki berkat Tuhan pada masa sulit ini, kita harus berbagi. Yang pertama bekerja, yang kedua berencana, yang ketiga, yang terakhir adalah berbagi. Kita harus belajar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, tetap jadi saluran berkat. Kalau kita memberi, kata firman, maka kita akan diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada orang yang pelitnya luar biasa, tapi kekurangan juga. Alkitab bilang siapa menabur berkat, dia akan bertambah kaya. Berkat Tuhan itu saudara, ada yang ibarat roti untuk dimakan, ada yang ibarat benih untuk ditabur. Jadi kalau saudara mau makan mangga ya, makan buahnya, tapi jangan makan sama bijinya, sama peloknya. Kalau saudara makan mangga sama peloknya, kelelekan, bisa masuk ICU, bahaya. Nah, jadi berarti dalam semua berkat itu, ingat ada bagian untuk dimakan, ada bagian untuk ditabur. Itu caranya untuk kita menjadi kaya, diberkati oleh Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau saudara menolong orang lain, engkau pada hakikatnya, kata firman, kasih utang sama Tuhan. Lah, kalau Tuhan utang sama kita, nggak lama-lama dia akan bayar. Dan bukan cuma bayar setara, bayarnya berkelimpahan, saudara. Ya, kok Tuhan utang sama kita itu ceritanya gimana? Loh, Alkitab bilang kalau kita memberi pertolongan kepada orang miskin, orang yang lemah, itu seakan-akan kita kasih utang sama Tuhan. Saudara, jadi menabur, berbagi adalah hal yang sangat diajarkan Alkitab untuk kita tetap memperoleh berkat. Ini adalah faith to get wealth, ya. Iman untuk memperoleh kekayaan, yaitu caranya dengan berbagi. Beberapa orang bilang, wah lagi pandemi gini, masa saya menabur? Ya penghasilan saya juga terbatas. Ada yang tanya, Pak, kalau lagi pandemi gini harus kasih perpuluhan nggak? Gitu ya. Kalau saya sama sekali nggak ada pemasukan karena saya diberhentikan dari kerjaan, nggak ada income sama sekali bulan ini, masih harus perpuluhan nggak? Saya bilang, ya enggak dong. Perpuluhan itu akan adalah 10% dari yang saudara dapatkan, misalnya pada bulan itu. Kalau dapatnya 10 juta, ya persepuluhannya 1 juta.
Kalau dapatnya turun cuma 1 juta, per bulannya berapa? 100.000. Nggak ada pemasukan sama sekali, ya nggak perpuluhan, saudara sekalian. Ya, jadi jangan kita legalistik menurut wah harus perpuluhan. Lah tergantung dari masuknya. Kalau nggak ada pemasukan, apanya yang diperpuluhankan? Ya, nggak usah merasa berdosa untuk hal itu. Dan saya ngomong tegas saja, kalau nggak ada pemasukan bulan itu nggak usah kasih perpuluhan. Tapi kalau saudara ada penghasilan, walaupun berapa jumlahnya fluktuatif naik turun, nah bawa persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Karena apa? Saya percaya prinsip ini. Petani yang berhenti menabur, dia akan berhenti menuai. Saya ulang sekali lagi, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi petani yang tetap menabur pada masa sulit, dia akan diberkati Tuhan. Seperti Ishak, dikatakan Kejadian 26 ayat 12-13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Jangan pernah berhenti menabur, karena kalau kita berhenti menabur, kita akan berhenti. Saya gerakan seluruh jemaat, bahkan pada masa pandemi ini, untuk lebih banyak nabur dibandingkan waktu-waktu lalu. Saya bilang, saudara, kalau kita masih sehat, masih segar, itu berkat Tuhan. Ayo, bantu orang-orang yang di sekitar kita. Gereja mesti jadi berkat, bukan cuma lewat khotbah, tapi melakukan kebutuhan-kebutuhan nyata bagi orang-orang. Jadi tiap minggu itu jemaat dari berbagai kelompok sel kita koordinasikan ya. Kasih nasi bungkus sama orang-orang yang membutuhkan. Kita bikin gerakan waktu oksigen itu langka. Kita kumpulin dana, saudara, gabungan dengan gereja lain. Oksigen gratis. Banyak orang datang. Nggak lihat agamanya, nggak perlu ditanya KTP-nya, agamanya apa. Wah, nggak perlu, saudara sekalian. Orang perlu hidup, ya, oksigen susah, kita kerjasama dengan salah satu penyalur oksigen, dapat jatah, pokoknya ini dibagikan secara gratis, kita yang bayarin. Ya, ada hal-hal yang kita bisa kerjakan kepada jemaat, karena saya mengembalakan jemaat di beberapa kota, cukup banyak orang-orang yang ibadah, ya ribuan orang. Saya bilang, ayo sekarang saling mengiklankan restorannya orang lain, atau yang pesanan di rumahnya, iklankan, saudara. Dan mereka saling berbagi. Kadang-kadang saya bilang, ayo kita beli ya makanan, lalu kita bagi sama orang-orang yang membutuhkan. Ya kadang kita ditawarin orang makanan, istri saya biasanya, Bu, tolong Bu beli ini. Saya bilang, beli aja. Ya, tapi kurang enak, nggak apa-apa ya, bagi siapalah yang mau begitu. Karena dia kan mungkin memang butuh. Inilah waktunya untuk kita menabur benih, saudara, sehingga kita akan mengalami berkat Tuhan berkelimpahan. Nah, Maleakhi 3 berkata ada 2 jenis persembahan, persepuluhan dan juga persembahan khusus. Nah, 2 hal ini merupakan bagian yang kita harus tabur. Perpuluhan adalah milik Tuhan, lalu yang lain adalah bagian dari menabur yang kita harus kerjakan, sebab petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Nah, saya kasih gambaran ini supaya saudara bisa melihat dengan lebih jelas. Kita lihat bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita 100%. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tetapi kita harus tahu Tuhan owner kita, ini manajer, kita pengelola, harus mengelola milik Tuhan dengan baik. Bagaimana caranya? 10% kembalikan kepada Tuhan melalui gereja lokal di mana saudara digembalakan, ya. Dan 90%-nya kita harus kelola berkat itu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan ini dengan setia, saya percaya tidak akan ada orang yang miskin di antara kamu. Sebab jika engkau memegang firman-Ku, aku akan memberkati engkau. Ini doa saya supaya kita menerima kunci untuk menerima berkat Tuhan di masa sulit dengan 3B tadi. Pertama, bekerja. Yang kedua, berencana. Dan yang ketiga, berbagi.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami dapat menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kami pahami, tapi kami terapkan, praktekkan di dalam kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh terpelihara oleh Tuhan, tetap naik tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan biarlah hati kaya kami yang makin kaya dengan kelimpahan. Kami tahu limpah itu bukan berarti punya rumah 10, punya mobil 20, tetapi orang yang limpah artinya merasa cukup dengan berkat Tuhan, bahkan bisa memberi kepada orang lain. Berkati persekutuan Presence of God, Ibu Yohana dan rekan-rekan yang lain. Berkati saudara Franz yang Tuhan urapi di dalam pelayanan, pujian penyembahan, pelayanan profetik, Tuhan pakai terus menjadi berkat dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.